Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian teologi pada kesempatan kali ini masih melanjutkan daripada bagian sebelumnya, yaitu mengenai tradisi pemberian tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Pada kajian teologi kesempatan kali ini merupakan bagian terakhir dari materi atau tema mengenai tradisi pemberian tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Pada saat ini kita akan melihat mengenai korelasi dari pemberian tanah Kanaan bagi bangsa Israel dengan kehidupan orang Kristen masa kini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemilihan umat Israel sebagai umat Allah tidak terbatas pada pemberian tanah perjanjian atau Kanaan saja, tetapi menyangkut juga akan hal keselamatan. Perbuatan Allah yang ajaib itu dapat terlihat dari medan sejarah umat Israel, di mana perbuatan Allah yang terus-menerus menyertai umat Israel. Rentetan perbuatan Allah yang ajaib itu terpapar dengan jelas di dalam Perjanjian Lama. Tetapi rentetan itu terkadang tidak berurut atau bersambung, karena ketika Allah membuat janji, maka saat itu juga Allah menggenapinya. Akan tetapi rentetan perbuatan Allah itu bisa dilihat dari peristiwa penciptaan dunia, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan para bapak leluhur. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Lalu Imamat pasal yang ke-26, ayat yang ke-42. Kemudian adanya peristiwa keluaran dari Mesir. Kita bisa membacanya di dalam kitab Amos pasal yang ketiga ayat 1. Kemudian Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Lalu perjalanan di padang gurun kita bisa melihat dan membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Kemudian di dalam Yeremia pasal yang ketiga. Kemudian pernyataan Allah di Gunung Sinai. Kita bisa membacanya di dalam Mazmur nomornya yang ke-50 ayat yang ke-81. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian tanah Kanaan yang kita bisa menemukan dan membacanya di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Disambung dengan pemilihan Sion atau kota Daud. Kita bisa melihatnya di dalam Mazmur nomor yang ke-89 dan masih banyak sekali rentetan-rentetan atau peristiwa yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menginginkan ketaatan yang mutlak dari umat Israel sebagai umat pilihannya. Allah memilih Israel untuk menjadi umatnya dengan tujuan supaya mereka dapat menjadi sarana bagi perpanjangan tangan Allah dalam memberkati bangsa-bangsa lain. Namun bangsa Israel telah gagal di dalam tugas mereka sebagai umat Allah. Berulang kali Alkitab mencatat jika umat Israel selalu mendukakan hati Allah, bahkan mereka seringkali menyimpang dari Allah. Ketika umat Israel menyimpang dari Allah, maka mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah. Terakhir Alkitab mencatat, bahkan sejarah dunia pun menyaksikan bagaimana Allah menghukum umat Israel ke dalam pembuangan ke negeri asing, terpisah jauh dari tanah kelahiran mereka. Hukuman Allah itu bertujuan supaya mereka menyadari kesalahannya, kemudian bertobat dan kembali kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah itu maha kasih terhadap umatnya. Dampak dari kegagalan Israel sebagai umat pilihannya, yaitu berkat keselamatan tidak lagi hanya milik bangsa Israel, namun Allah membagikannya juga kepada bangsa-bangsa lainnya. Satu pertanyaan timbul dari kegagalan bangsa Israel di dalam menjalankan tugasnya sebagai umat Allah, yaitu apakah Israel tetap menjadi bangsa pilihan Allah dan apakah janji Allah atas mereka dibatalkan? Jawabannya yaitu bahwa Allah tidak pernah membatalkan perkataannya karena sifat Allah itu adalah setia. Israel tetap menjadi umat pilihan Allah dan berkat Allah tetap tercurah atas mereka seperti yang dijanjikan Allah kepada bapa leluhur mereka yaitu Abraham.
bahwa Allah akan menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar dan melaluinya banyak bangsa akan diberkati. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Akan tetapi itu berkaitan dengan berkat Allah secara jasmani, sedangkan berkat keselamatan tidak lagi menjadi milik Israel sepenuhnya, karena mereka telah menolak keselamatan itu sendiri, yaitu dengan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akan tetapi berkat keselamatan tetap bisa diperoleh oleh orang-orang Israel, tetapi tidak lagi melalui status mereka sebagai bangsa pilihan, namun secara pribadi lepas pribadi, sama seperti orang-orang yang bukan berasal dari keturunan bangsa Israel. Perbuatan Allah yang Maha Kasih itu tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tapi juga berlaku bagi setiap orang Kristen masa kini, sebab orang Kristen juga adalah keturunan dari Abraham, karena Abraham adalah bapa orang beriman. Orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus merupakan keturunan Abraham, tetapi bukan keturunan secara lahiriah, namun secara rohani. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal tersebut dimaksudkan bagi semua orang, tidak terkecuali mereka yang berasal dari keturunan Israel secara lahiriah. Sebab rencana keselamatan Allah tidak terbatas hanya pada Israel secara lahiriah saja, namun bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Kristus Yesus merupakan jembatan yang menghubungkan antara orang percaya dengan Allah, sehingga berkat keselamatan bisa dinikmati juga oleh orang dari semua bangsa dan bahasa, asalkan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya, karena di rumah Bapaknya banyak tempat. Kita bisa membaca pernyataan Yesus tersebut di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Lalu kesimpulan dari semua tema kita dari bagian pertama sampai bagian keempat ini, yaitu berdasarkan yang sudah kita jelaskan dari awal sampai saat ini mengenai tradisi pemberian tanah Kanaan dan pemilihan dalam kepercayaan Israel terjadi secara bersamaan. Ketika umat Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu juga umat Israel lahir menjadi umat Allah. Status Israel sebagai umat Allah menjadikan mereka lebih dari bangsa lain. Dan dengan status tersebut, umat Israel seharusnya menjadi perpanjangan tangan Allah dalam menyalurkan berkat kepada bangsa-bangsa lain. Hal itu bukan berarti Allah tidak sanggup untuk secara langsung memberkati bangsa-bangsa lainnya, tetapi Allah menginginkan peran aktif dari umatnya untuk mengambil bagian dalam rencananya atas dunia ini, yaitu mendatangkan kerajaan Allah. Akan tetapi pada pelaksanaannya, umat Israel telah gagal di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Umat Israel seringkali menyimpang dari Allah, dan sikap kehidupan mereka sama seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Begitu juga dengan tindakan umat Israel yang sering mendukakan hati Allah dan telah gagal di dalam menjalankan tugasnya, maka Allah mengambil hak istimewa keselamatan dari bangsa itu dan membagikannya kepada semua orang dari semua bangsa dan bahasa yang ada di dunia ini. Sedemikian jauh kajian teologi kita Bapak Saudara dari bagian 1 sampai dengan bagian 4 ini. Semoga kajian teologi mengenai pemberian tanah Kanaan kepada bangsa Israel ini menjadi berkat bagi kita semua.
Amin.